Yuliana Pradita, saya dari Prodi MKS. Di sini saya sebagai pemateri 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Rupanya, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah ada pada sejak Orde Baru di bawah kekuasaan kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada HUT RI tahun 1970. Pada sejak itu, Soeharto mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas tindak pidana korupsi dalam pemerintahannya itu sangat besar. Orde Baru bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang. Sayangnya, banyak peraturan yang dibuat itu tidak berlaku efektif dan membuat korupsi sedikit berkurang dari bumi Indonesia ini. Berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan oleh pemerintah, baik menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Untuk memahami delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi, perlu meninjau latar belakang lahirnya ketentuan-ketentuan delik. Mengingat munculnya undang-undang korupsi yang lebih baru adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya dan yang termasuk lemahnya pengaturan mengenai rumusan. Ini saya akan menjelaskan tentang delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junco Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, berdasarkan undang-undang, kita dapat membedakan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. 30 perbuatan korupsi itu diatur dalam 12 pasal. Yang ke-1 pasal 2, yang kedua pasal 3, yang ketiga pasal 13, yang keempat pasal 15, yang kelima pasal 5, yang keenam pasal 11, yang ketujuh diatur dalam pasal 12, ke-8 pasal 6, yang ke-9 pasal 7, yang ke-10 diatur dalam pasal 8, 11 diatur dalam pasal 9, dan yang terakhir 12 diatur dalam pasal 10. Bagian D, gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan
jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerima gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian bisa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Bagian D. Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang dikenal sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Pemberian itu akan dianggap sebagai suap apabila dapat dibuktikan bahwa diberikan berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerima gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian bisa dari seseorang kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam praktek, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat. Tindak pidana korupsi. Menurut modus operandi, tindak pidana korupsi dilakukan secara terselubung, terorganisir, dan berdasarkan suatu kegiatan yang dimiliki seorang. Oleh sebab itu, sulit untuk menentukan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausal secara langsung antara perbuatan dan timbulnya korban. Namun demikian, dampak luar biasa pelan namun pasti akan merugikan negara dan masyarakat. Contoh konkret dari dampak luar biasa akibat tindak pidana korupsi ini adalah kasus EKTP yang pada masa lalu sempat bergulir. Dampaknya telah dirasakan oleh semua orang di Indonesia, yaitu berupa ketiadaan formulir adalah dilakukan sehingga sejak tahun 2016 tidak dapat dilakukan pembaruan KTP sebagaimana seharusnya telah diperbarui. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 JO 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
Tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 30 jenis, yaitu dapat kita lihat dalam gambar ini. B. Gratifikasi. Tindak pidana gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Secara sederhana dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar ini dapat kita lihat. Setelah kita lihat dari gambar tersebut, gratifikasi ini bermakna sebagai pemberian yang bersifat netral. Namun, pada saat pemberian tersebut berkaitan dengan suatu jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimaan, maka akan menjadi gratifikasi yang dianggap suap. Menurut Edi Umar Syarif, perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada meeting of mind, yaitu konsensus, kesepakatan, dan transaksional pada saat penerimaan. Gratifikasi akan menjadi kejahatan korupsi apabila setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum sebagai pemberian dalam arti luas dengan gratifikasi yang dianggap suap ada 4 unsur, yaitu 1. Adanya penerimaan gratifikasi. 2. Penerimaan gratifikasi haruslah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan yang ketiga, gratifikasi dianggap suap. Maka apabila gratifikasi tersebut yang diterima tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung dari diterimanya gratifikasi tersebut, maka akan masuk dalam kategori suap. Dan ini adalah gambaran perihal alur kerja laporan gratifikasi dapat kita lihat. Di dalam gambar tersebut, setiap gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya yang nilainya Rp 10 juta rupiah atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerimaan gratifikasi, dan apabila nilainya kurang dari Rp 10 juta rupiah, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Berikut ada 7 praktek gratifikasi yang banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya. Yang kedua, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut. Yang ketiga, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Yang keempat, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan. Yang kelima, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat. Yang keenam, pemberian hadiah ulang tahun atau acara-acara pribadi lainnya dari rekanan. Dan yang terakhir yaitu pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada kunjungan. Nama saya Ahmad Hasan Nasrullah. Saya dari kelompok 10 sebagai penerima keempat. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan seputar tindak pidana korupsi. Di sini ada 3 poin. Poin A yaitu obstruction of justice, disingkat menjadi OJ, adalah suatu tindakan yang bertujuan menghalang-halangi proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses tersebut selesai.
Menurut Andrea Kendall dan menurut pasal-pasal OAJ ini dirancang untuk melindungi individu-individu yang terlibat dalam proses hukum dan mencegah gugurnya proses penegakan keadilan melalui tindakan-tindakan menyimpang. Perbuatan pencobaan OAJ ini mempunyai 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, yaitu tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum. Yang kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya. Yang ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi atau administrasi hukum. Nah, itu yang poin A. Poin B yaitu whistleblower, singkat menjadi WB, dan justice collaborator, singkat menjadi JC. WB secara harfiah dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai si peniup fluid. Apakah sebenarnya pengertian WB ini? WB adalah seseorang yang bersedia mengungkapkan fakta kepada pihak penegak hukum atas sebuah skandal kejahatan yang terjadi di lingkungan di mana dia berada. Contohnya seperti karyawan suatu kantor mengetahui atasannya atau temannya melakukan korupsi. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Nah, maka dia merupakan sebagai WB. Selanjutnya, pengertian JC sebenarnya sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia sejak tahun 2011, yaitu di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. JC adalah seseorang yang menjadi salah satu dari pelaku tindak pidana korupsi mengetahui kejahatannya yang dilakukannya. Adapun syarat-syarat seorang untuk dikatakan sebagai JC. Yang pertama, tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua, keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal. Yang ketiga, orang yang berstatus JC bukanlah pelaku utama. Yang keempat, dia mengakui perbuatannya di depan hukum. Yang terakhir, jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya mengatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan atau bukti-bukti. Nah, ini poin yang kedua. Selanjutnya poin terakhir yaitu poin ketiga, yaitu sabar fungli. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2016, Menko Polhukum mengumumkan pembentukan suatu tegas pungli atau pungutan liar dengan dasar membentukannya. Setelah tegas di sini bertugas memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana baik yang berada di dalam kementerian atau pemerintah daerah. Nah, jadi keberadaan saya di sini diharapkan mampu mempercepat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan murah di semua lini fasilitas yang diberikan oleh negara bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Kesimpulannya, sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi itu rupanya sudah ada pada awal Orde Baru yang di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Kesimpulan latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada undang-undang sebelumnya dan termasuk lemahnya pengaturan mengenai rumusan delik. Delik korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu mengatur perbuatan korupsi yang pertama. Berdasarkan ketentuan pasal 2, perbuatan korupsi yang dilarang adalah memperkaya diri, memperkaya orang lain, atau memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya mana dilakukan dengan cara melawan hukum. Seterusnya dengan pasal-pasal yang lain yang mengatur tentang suap menyuap dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.